Selamat malam saudara. Dalam pengusutan aksi anarkis saat unjuk rasa akhir Agustus, polisi ikut menyita buku-buku beraliran kiri. Hal ini memunculkan kritik dari berbagai kelompok. Lalu apa pentingnya penyitaan buku dalam pengungkapan kasus? Sapa Indonesia Malam juga akan menyoroti skuad timnas yang bakal berjuang di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. PSSI telah mengirimkan surat protes soal penunjukan wasit yang berasal dari kawasan Timur Tengah, negara satu kawasan dengan calon lawan Indonesia, yakni Arab Saudi dan Irak. Lalu bagaimana timnas bisa memaksimalkan perjuangan dalam mewujudkan lolos ke Piala Dunia? Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya bersama saya, Priska Clarissa. Kami mulai dengan informasi Forum Muktamar Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta memanas. Kondisi memanas saat PLT Ketua Umum DPP P3 Muhammad Mardiono hendak menyampaikan sambutan di hadapan kader. Namun ada sejumlah kader di barisan belakang berteriak dan meminta perubahan, hingga berujung saling adu mulut. Sejumlah kader meneriakkan kata perubahan. Muktamar P3 sekaligus ajang konsolidasi menuju transformasi P3 menghadapi pemilu 2029. Dalam konteks inilah saya ingin menegaskan bahwa P3 memiliki tanggung jawab besar dalam mengimplementasikan sebagaimana yang saya sebutkan tadi di atas. Sebagai partai yang berasaskan Islam, P3 harus mampu menghadirkan politik yang membawa rahmat bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengetahui apa saja hasil dari Muktamar ke-10 P3 hari ini, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Julian Fernando di kawasan Ancol, Jakarta. Ariel, tadi saat awal Muktamar P3 dibuat sempat memanas. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Tolong ceritakan. Ya, Friska dan saudara, memang pada hari ini tengah berlangsung dari Muktamar P3 yang dimana dalam hal ini juga tadi sempat memanas saat dari sambutan yaitu PLT Ketua Umum P3K yang dimana dalam sambutan tersebut memang tertuju pada terkait dengan pembukaan, dan dalam hal ini ada dua pihak yang dimana salah satu meneriaki terkait dengan meminta lanjutkan dan salah satu pihaknya meminta untuk dilakukan perubahan, dan pada saat hingga akhir dari sambutan tersebut pun juga sempat terdengar dengan ada yel-yel yang dimana meneriaki terkait dengan pergantian ketua baru. Dan dalam hal ini memang akan berlangsung selama 3 hari, Friska, yang dimana nantinya dalam hal ini salah satu pembahasan penting dari Muktamar terkait dengan pemilihan ketua umum baru untuk pada periode 2025 hingga 2030. Tentu saja dalam hal ini juga beberapa agenda penting, tidak hanya pemilihan dari ketua umum baru, melainkan juga terkait dengan laporan penanggung-jawaban yang akan nantinya dilakukan kembali. Lalu kemudian juga terkait dengan rancangan, hingga terakhir yang terpenting adalah terkait dengan struktur organisasi, yang dimana dalam hal ini juga Mardiono mengatakan bahwa 3 hal tersebut merupakan hal penting dalam pembahasan Muktamar, yang dimana ini merupakan salah satu pembahasan terkait dengan forum tertinggi dari P3. Dan dalam hal ini juga dikatakan saat terjadi kericuhan atau usai dari memanas tersebut, Muktamar mengatakan bahwa memang dengan ada perbedaan pandangan ini merupakan hal yang wajar, tetapi tetap saja ia menghimbau untuk mengedepankan terkait dengan akal sehat agar dari Muktamar ini akan berlangsung secara hikmat dan baik, tentu saja sesuai dengan tujuan dari partai untuk memberikan yang terbaik dalam Muktamar kali ini, Friska. Tolong jelaskan sebenarnya peta persaingan di Muktamar P3 kali ini seperti apa? Siapa lawan siapa? Ya, Friska, informasi yang kami terima sementara memang ada 3 calon yang akan menjadi
unggulan dalam muktamar ini, yang dimana nantinya yaitu 3 calonnya, yaitu yang pertama adalah Agus Suparmanto, lalu kemudian yang kedua adalah dari PLT Ketua Umumnya sendiri, yaitu adalah Mardiono, dan yang terakhir adalah Husnan Bay. Tentu saja dalam hal ini, dalam sambutan tersebutlah yang menjadi salah satu informasi yang kami terima terkait dengan Memanas, yang dimana salah satu kader meminta untuk dilakukan perubahan. Tentu saja perubahan tersebut yang dimana kader tersebut meneriaki terkait dengan meminta ketua baru pada periode 2025 hingga 2030. Namun salah satu kader, kelompok kader yang mengatakan bahwa ia meminta untuk dilanjutkan, dan dalam hal ini juga Mardiono mengatakan bahwa nantinya memang akan berlangsung dalam muktamar ini terkait dengan pemilihan calon ketua umum maksud saya, lalu kemudian juga terkait dengan struktur organisasi hingga laporan pertanggungjawaban hingga penyusunan strategi yang tentunya ini akan menentukan dalam 2029 mendatang, Friska. Dan dalam hal ini maka dari Mardiono mengatakan bahwa muktamar ini merupakan forum terpenting untuk menentukan dan merancangkan, sehingga memang perbedaan adalah demokrasi yang dimana sangat dijunjung tinggi, namun memang untuk kedepannya agar diimbau tetap mengedepankan sesuai dengan tujuan dari partai yang ada. Friska. Terus perbarui informasi di sana, Eril yang tadi menjelaskan bahwa kondisi di sana memanas saat PLT Ketua Umum DPP P3 hendak menyampaikan sambutan, tapi ada sejumlah kader yang meneriakan perubahan sehingga ada adu mulut di sana. Terima kasih, Eril Wiranata.